Centeng di Batavia tumbuh kembali tiba alami. Istilah centeng yang merupakan andalan pemerintah Belanda untuk menganguskan para jawara pejuang kemerdekaan. Salah satunya saat itu adalah yang bernama Pak Silun, seorang jawara Betawi yang sehari-hari itu menjadi seorang centeng. Centeng siapa? Ya, centeng ini orang-orang kaya dan akhirnya menjadi centeng penjajah Belanda yang nantinya akan berhadapan dengan jawara-jawara pribumi. Ya, dulu begitu. Tapi apakah sekarang masih ada para centeng-centeng yang membela para penjajah? Banyak sekali centeng-centeng yang membela para penjajah dan memilih untuk berhadapan dengan para pribumi. Luar biasa ini centeng. Sikat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang guys di channel Diam Saudara. Centeng di Batavia memang dikenal sebagai bodyguard yang sangat setia. Tidak berbeda dengan tukang pukul yang setiap saat menjaga majikannya dari ancaman bahaya. Centeng tidak segan-segan untuk menghabisi nyawa untuk kepentingan tuan yang membayarnya. Tidak memandang pria ataupun wanita, tua ataupun muda. Centeng inilah yang memuluskan kinerja Belanda dalam menguasai Nusantara tercinta ini. Ketika para tentara Belanda kewalahan menerima serangan dari jawara-jawara Nusantara yang menghendaki kemerdekaan negara dari penindasan para penjajah. Centeng didapatkan oleh pemerintah Belanda dengan cara mengadakan sayembara kepada jawara-jawara pribumi kala itu. Dengan doktrin yang sangat kuat, barang siapa yang melawan kekuasaan Belanda itu adalah pemberontak yang harus dihabisi. Ya, dan mereka layak mendapatkan imbalan. Saat ini bermunculan centeng-centeng modern yang hanya diiming-imingi peluang naik panggung dan berceramah serta menulis artikel yang memuja leluhur nasab dari para habaib Balawi, bahkan rela menyerang siapapun yang mau membahas keutuhan nasab dari habaib Balawi. Mereka siap berhadapan dengan siapapun, termasuk dengan temannya sendiri. Saat ini bukan lagi istilah jawara, namun bergeser agak cepat dengan sebutan kiai ataupun syekh, yang mana para masyayikh dan para kiai sepuh dihantam habis oleh masyayikh buatan Balawi. Namun ketika para kiai kampung ini mau bangkit meluruskan kisah kaum Balawi, disitulah centeng-centeng yang terdiri dari para kiai pemuja habaib itu mengambil peranan untuk menyerang balik dan membela para habaib Balawi. Ya, hanya bermodalkan undangan makan malam bersama dengan mereka, kemudian dengan sedikit pujian, kemudian diberi panggung ceramah dan juga tidak lupa salam tempelnya. Mereka akan merasa beringas namun bangga dapat menghancurkan mental para pejuang perbudakan tersebut. Tentang inilah jawara pribumi masa lalu yang menjadi gambaran saat ini, yaitu para Durah Wali Songo yang melawan kebangkitan Durah Wali Songo sendiri. Ini hal yang sangat miris. Mereka seakan-akan paling pahlawan di dalam membela leluhur orang lain, sampai mereka melupakan bahkan membutakan diri dari perjuangan para leluhurnya. Hal ini terbukti ketika ada Haul Wali Songo, mereka buta, mereka tuli, mereka pura-pura tidak tahu. Namun ketika mendapatkan undangan haul leluhur orang lain dengan sedikit pujian saja, mereka langsung beringas menjustifikasi saudara sendiri yang telah mati-matian memperjuangkan kembali kebangkitan leluhurnya. Ini sangat miris. Ketika mental para kiai, para syekh, para petinggi-petinggi kita itu lebih percaya kepada nasab para pendatang. Padahal nasab ini telah dikaji oleh seorang ulama muda di Nusantara yang bernama Ki Haji Madun Usman, dengan tesisnya yang telah merungkatkan, dengan tesisnya yang telah membuktikan bahwa nasab mereka, nasab para pendatang itu adalah terputus, yang selama ini mengaku sebagai Durah Rasul. Mereka terputus bukan lagi sebagai Durah Rasul. Bahkan mereka sangat takut ketika kita minta mereka untuk
melakukan tes DNA. Namun tidak ada kajian apapun para petinggi, para syekh ataupun kiai ataupun para centeng-centeng ini langsung menuduh Kiai Maduddin dan seluruh para pejuang nasab di Nusantara adalah sebagai kelompok yang sedang mengadu domba, memecah belah umat Islam, memecah belah ulama, kiai dengan para habaib. Ini adalah pola pikir dari para centeng-centeng yang tidak mau tahu. Ya, jangan dikira para centeng-centeng itu adanya di zaman dulu. Sekarang centengnya sudah elit, sudah elit. Mereka mengaku sebagai orang-orang yang hebat, orang-orang yang sakti, tetapi jiwanya, mentalnya itu adalah mental budak. Pantas saja negeri ini seolah tidak maju, mudah diadu domba, karena mereka mentalnya mental amplop, mental tempe, mental kerupuk. Ya, seperti mau dianggap sebagai pahlawan. Maaf, kami putra putri bumi itu akan terus melawan kepada siapapun kelompok yang akan menghancurkan Nusantara ini dari jalur apapun, dari jalur penjajahan teknologi, terlebih dari jalur agama. Kami tidak rela tanah leluhur kami diacak-acak. Kami tidak rela tanah leluhur kami diambil oleh mereka. Dan kami tidak ingin negeri ini dijajah dan diambil serta diakui sebagai negeri mereka. Tidak, kami tidak akan menerima hal ini. Dan kami akan melawan siapapun, termasuk saudara sendiri, yaitu para centeng di negeri ini. Karena siapa yang akan menjaga negeri ini kalau bukan kita? Mari kita jaga negeri ini dari tangan-tangan orang-orang jahat, dari para pencuri makan dan dari para pencuri nasab.